Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bertemu lagi di channel ini untuk berbagi informasi dan membahas segala konstruksi pembangunan, di mana hanya di channel ini sebuah konstruksi dibahas secara mendalam dan transparan dengan kemasan yang ringan. Sebelum tayangan ini berlanjut, ada baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian selalu bisa mengikuti informasi menarik lainnya. Keberadaan jalan tol Trans Jawa memacu pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah yang dilalui. Meski demikian, pembenahan perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas tol. Jalan tol Trans Jawa menghadirkan harapan adanya efisiensi mobilitas, konektivitas yang lebih baik, dan dapat mendongkrak perekonomian. 3 tahun terhubung, pemanfaatan jalan tol untuk mengungkit perekonomian perlu dioptimalkan. Pembangunan jalan tol Trans Jawa dirintis sekitar 40 tahun silam dan dinyatakan resmi terhubung pada 20 Desember 2018. Jalan tol itu membentang sepanjang 1023 km dari Merak di Banten hingga Probolinggo di Jawa Timur. Keberadaan tol Trans Jawa membuka keran investasi dan mendorong perkembangan industri di wilayah yang dilalui jalur tol. Di Jawa Tengah, berkembang kawasan industri di Batang dan Kendal, serta di Brebes yang masih dalam tahap pembebasan lahan. Dari penelitian, sejak tol tersambung ada peningkatan investasi sekitar 11% di Jawa Tengah, kata Reni Rahayu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Jawa Tengah di Semarang. Sebanyak 13 kota baru berbasis industri juga bakal dibangun dalam 10-30 tahun mendatang di wilayah Jawa Barat, tepatnya di kawasan Rebana, Cirebon, Patimban, Kertajati. Kawasan itu didukung keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Majalengka, serta Pelabuhan Patimban di Subang. Gubernur Jawa Barat mengatakan, jika berhasil akan ada 13 kota baru yang menghadirkan sekitar 5 juta lapangan pekerjaan dan memberikan bonus 2-3% pertumbuhan ekonomi. Selain sektor industri, pariwisata di sejumlah daerah yang dilalui tol juga berkembang. Kota Cirebon di Jabar, Kota Semarang, dan Surakarta di Jawa Tengah, serta Kota Surabaya di Jawa Timur termasuk yang mendapat berkah peningkatan kunjungan wisatawan. Di bidang usaha angkutan logistik juga merasakan manfaat dari tol. Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi dan Logistik DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Pratikno mengatakan, biaya tol memang tidak murah, tetapi waktu tempuhnya lebih singkat, maka kalau dihitung-hitung ada peningkatan kinerja 25-30%. Sebelum tol tersambung, perjalanan truk dari Semarang ke Jakarta membutuhkan 36-40 jam atau 1,5 hari. Sekarang hanya sekitar 15 jam. Yang paling terlihat keberadaan truk-truk ekspedisi yang membawa paket-paket, terutama dengan layanan ekspres. Apabila dulu mengandalkan pesawat yang cenderung lebih mahal, layanan itu kini benar-benar memanfaatkan tol Trans Jawa. Sebagian besar pelaku usaha di Jawa Timur masih memilih menggunakan jalur non-tol. Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Jawa Timur, Hengki Pratoko mengatakan, jumlah angkutan logistik barang dari Jawa Timur yang memanfaatkan tol Trans Jawa baru sekitar 30%. Mayoritas masih memanfaatkan jalur non-tol Pantai Utara atau Pantura. Bagi angkutan logistik barang, jalur non-tol tetap menjadi tulang punggung utama. Hal itu karena biaya tambahan yang harus dikeluarkan tinggi, sehingga tarif tol yang mahal. Sebagai gambaran, biaya tol dari Surabaya Semarang sekitar 600.000 sekali jalan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengakui perubahan pola transportasi angkutan logistik yang menggunakan tol belum maksimal, baru 30%. Beliau terus berupaya agar angkutan logistik bisa berpindah ke jalan tol. Peralihan sebagian angkutan logistik untuk menggunakan tol telah menghemat anggaran negara untuk pemeliharaan jalur non-tol di Pantura, Jawa. Menurut Basuki,
penghematan anggaran pemeliharaan jalan di Pantura bisa 20% atau sekitar 200 miliar sampai 300 miliar per tahun. PUPR juga lebih punya ruang dan waktu untuk menata jalur Pantura. Selain itu, manajemen lalu lintas juga lebih mudah. Jika ada kemacetan di jalur Pantura, orang pindah ke jalan tol. Sebelum pandemi tahun 2019, tingkat lalu lintas harian di jalan tol Trans Jawa sebanyak 1,5 juta kendaraan. Adapun Januari sampai Oktober 2021, lalu lintas harian sudah menembus 1,36 juta kendaraan, sehingga sampai akhir tahun diperkirakan 1,5 juta kendaraan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pembangunan jalan tol mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jaringan tol. Konektivitas daerah-daerah yang dilalui tol juga menjadi lebih baik. Untuk itu, ia menyarankan daerah-daerah membuat kawasan ekonomi khusus yang berbeda satu sama lain, tetapi saling bergantung. Keterisian penumpang pesawat Solo-Surabaya misalnya, tidak sebanyak dulu, namun hal itu tidak masalah, nantinya pasti ada keseimbangan baru. Peneliti transportasi dari Universitas Katolik Sugi Jabranata Semarang, Joko Setiowarno, menilai secara umum tersambungnya tol Trans Jawa memberi dampak positif dan negatif. Dari sisi positif, perjalanan darat menjadi lebih cepat karena waktu tempuh terpangkas hingga 50%. Pariwisata di daerah juga terungkit naik. Di sisi lain, sejumlah bus antar kota antar provinsi yang sebelumnya melayani perjalanan lewat jalan nasional menjadi berkurang atau bahkan menghilang. Kondisi itu menurut dia perlu juga dipikirkan. Pembangunannya terlalu cepat sehingga 3 bulan langsung rusak, padahal seharusnya ada daya dukung tanah dulu baru bisa dilakukan pekerjaan di atasnya. Adapun angkutan plat hitam atau tidak resmi dari sejumlah daerah menuju Jakarta dan sekitarnya, serta sebaliknya, justru meningkat. Hal itu merugikan sistem transportasi di Indonesia. Joko menyikapi secara kritis sejumlah ruas di tol Trans Jawa relatif cepat rusak karena proses konsolidasi tanah belum sempurna. Ditambah lagi keberadaan truk-truk dengan dimensi dan muatan berlebih atau over dimension overload, atau sering disebut truk odol, di jalan tol yang menimbulkan kerusakan struktur jalan. Untuk itu, Joko berharap aparat penegak hukum tidak membiarkan truk odol dengan muatan berlebih. Itulah informasi peran tol Trans Jawa yang sangat berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi. Meski banyak kelebihan dan kekurangannya, setidaknya pertumbuhan ekonomi akan melaju pesat. Mungkin itu saja ulasan untuk saat ini. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya bisa mengikuti perkembangan informasi selanjutnya. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.